Saya kira Anies akan mengambil positioning di luar pemerintahan. Tetapi ketika di luar pemerintahan, Anies sebagai seorang politisi sejati juga akan mencari panggung politik yang agar ketokohannya tidak redup, tidak hilang. Oh, iya, iya. Karena itu Anies Iya, iya. juga masih potensi untuk Ikut ya? ikut di Pilgub DKI Jakarta. Terpilih atau tidak tentu melihat tren elektabilitas. Kalau hari ini basis suara Pilpres kemarin bisa dikonversi menjadi suara dalam Pilgub jika dia maju misalnya, tentu bisa. Bisa. Tetapi ada variabel dinamika politik yang belum bisa kita lihat. Sebelum survei Apakah ya? kemudian basis-basis Anies dalam Pilpres di DKI Jakarta akan tetap loyal atau justru akan terjadi pengerusan? Sobat Panangian, saya kali ini mengundang sobat saya yang sudah 2 kali ya ikut podcast ini. Dulu beliau ini peneliti senior di Ipsos, sebuah lembaga dari Perancis yang memiliki reputasi di bidang penelitian politik, survei politik. Tapi saya dengar beberapa waktu yang lalu, ya mungkin di tahun ini dia akan bisa bergabung dengan sebuah lembaga riset yang dia menjadi founder. Ya, nanti kita tanyakan. Nah, siapa lagi kalau bukan Arief Nur Iman. Ya. Terima kasih, Bung. Terima kasih, Pak. Anda kelihatan makin segar ini kelihatannya. Ya, kemarin badan meriang, Pak. 3 hari tepar. Pas di WA itu. Nah, jadi saya mau mulai dulu sedikit diskusi tentang belakangan ini kan banyak sekali orang ikut meramaikan perbincangan tentang Ridwan Kamil on the way ke Jakarta. Dan dari Nasdem Saroni ya, Muhammad Saroni masuk juga dari Jakarta. Ya, kayaknya ini bicara tentang pilkada. Gimana komentar Anda sejauh ini? Ya, terima kasih Pak Paningan. Saya perlu klarifikasi dulu bahwa saya sekarang tidak di Ipsos lagi. Oh, iya. Mendirikan dengan beberapa teman lembaga sendiri, Skala Data Indonesia. Kebetulan saya salah satu founder dan Skala Data namanya ya. Eksekutif per 1 Februari kemarin, Pak. Oh, selamat dong ya. Siap, Pak. Sukses, mandiri gitu, Pak. Iya dong. Terkait nama yang beredar dalam bursa Pilkada DKI, tentu menjadi menarik karena banyak pesohor politik yang masuk dalam radar Pilgub DKI Jakarta. Ya. Karena Pilkada DKI Jakarta adalah Pilgub rasa Pilpres. Oh, kenapa disebut gitu? Karena Pilgub Jakarta adalah sebuah panggung besar yang dilihat, dicermati, ditonton masyarakat, bukan hanya warga Jakarta, Pak. Tetapi juga boleh dikatakan masyarakat seluruh Indonesia. Jadi memiliki magnet publik yang cukup kuat. Dan karena faktor itulah, langsung atau tidak, jabatan Gubernur Jakarta juga menjadi dalam tanda petik tangga politik untuk naik di jenjang politik berikutnya. Jadi Pilpres ya? Ya. Nah, jadi apa makna dari ya katakanlah sindiran atau percakapan lah ya? Katanya kan itu tes the water. Ridwan Kamil ini menurut saya bukan hanya tes the water, bukan hanya melihat bagaimana kolam, tapi dia udah memancing ikan kelihatannya. Karena beberapa orang kan sudah langsung muncul kan? Ya, saya kira Ridwan Kamil tokoh ya, yang hari ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Kemungkinan dia maju di Pilkada DKI Jakarta saya kira cukup besar. Apalagi dari hasil beberapa survei, Ridwan Kamil ada di 3 besar lah. 3 besar. Meskipun kalau paling aman RK maju lagi di Jawa Barat,
potensi menangnya jauh lebih besar. Tetapi sekali lagi karena DKI Jakarta jelas secara prestis politik Lebih tinggi ya. lebih tinggi, kemungkinan besar dengan segala modal politik yang dimiliki RK, baik kapasitas personal, modal politik, maupun daya dukung partai politiknya, potensi masuk di pertarungan DKI Jakarta cukup besar. Jadi artinya Ridwan Kamil itu masuk dalam salah satu dari 3 besar ya, nama ya. Kayaknya seperti itu, Pak. Jadi Belum- siapa aja yang 3 itu kira-kira? Saya belum ada data survei yang saya baca yang update terakhir, tetapi nama-nama yang beredar ada Bang Sahroni, Ya. Bendum Partai Perindo, Nasdem, Nasdem. DPR RI juga, ada Golkar, Pak Ahmad Yaki, Ya. terus Ridwan Kamil sendiri, Pak Ridwan Ya, Kamil. ya, 3. Terus yang saya dengar juga kemarin ada media tanya Airin. Oh Bu iya, Airin iya. muncul Ya. juga dalam Ya. bursa Survei ya. Tapi 2 yang sudah diberikan tugas, surat tugas dari Golkar. Yang tadi yang Ahmad Zaki dan sama Ridwan Kamil. ya, dan mereka akan melakukan survei katanya, Iya. internal Iya. ya. Nah, bagaimana dengan baca pres kita Anies? Ya, Anies tentu kalau Mantan, ya. merujuk hasil hitung cepat dari banyak lembaga survei, potensi Pilpres ini 1 putaran. Ya. Meski dengan catatan sana-sini. Ya. Kalau kemudian selanjutnya membicarakan bagaimana langkah politik Anies, saya kira Anies akan mengambil positioning di luar pemerintahan. Tetapi ketika di luar pemerintahan, Anies sebagai seorang politisi sejati juga akan mencari panggung politik yang agar ketokohannya tidak redup, tidak hilang. Iya. Karena itu Anies Ya. juga masih potensi untuk Ikut ya. ikut di Pilgub DKI Jakarta. Dan kalau dia ikut, potensi juga dia terpilih. Terpilih atau tidak tentu melihat tren elektabilitas. Kalau hari ini basis suara Pilpres kemarin bisa dikonversi menjadi suara dalam Pilgub jika dia maju misalnya, tentu bisa. Bisa. Tetapi ada variabel dinamika politik yang belum bisa kita lihat. Sebelum Apakah survei ya. kemudian basis-basis Anies dalam Pilpres di DKI Jakarta akan tetap loyal atau justru akan terjadi pengerusan? Ya. Itu harus dibuktikan dengan survei ya. Ya. Nah, kemudian kalau begitu, ada satu lagi baca pres kita 03. Ya. Nah, itu kemana itu? Kalau Apakah Mas mungkin mohon maaf ya. Apakah mungkin dia juga ikut? Kalau Mas Ganjar saya kira karakter PDIP tegak lurus. Apa kata perintah partai, Bu Mega, sebagai petugas partai tentu dia akan melaksanakan tugas partai. Bisa jadi Ikut. dia sudah 2 kali, Pak. Oh. Jadi tidak bisa ikut kan. Oh gitu, 2 kali gubernur ya. Iya. Dan kemungkinan besar kita tahu PDIP akan menjadi partai di luar pemerintahan. Oh, jadi kemungkinan dari calon PDIP untuk pilkada tetap aja mungkin masih ada di luar, karena Mas Ganjar nggak bisa mungkin aja kan. Ya, Misalnya Ibu Bambang Pacul, Pak Ya. Bambang Pacul masih mungkin ya. masih mungkin. Bagaimanapun PDIP juga masih partai besar di Iya, Jawa ya, Tengah. justru itu ya. Nah, sekarang sambil menunggu survei ya. Kemarin kan ada hasil yang mengejutkan, Ya. agak beda dengan apa yang pernah disurvei oleh Kompas, Ya. di mana Gerindra bisa mengikuti kenaikan dari PDIP, bahkan ya mengejar lah Ya. kurang lebih ya. Ipsos juga Iya. melakukan hal yang sama waktu itu. Tapi kenapa justru Golkar yang nomor 2 sekarang? Dan sangat mepet dengan PDIP. PDIP yang turun kan? Ya, memang di survei banyak lembaga, Ya. di survei Pilpres banyak mirip, tetapi di survei Pileg. partai politik ada sedikit perbedaan, terutama capaian antara PDIP dan Partai Gerindra. Ya.
Di beberapa lembaga survei kemarin juga menyebut bahwa Gerindra akan lebih unggul dibanding Betul, PDIP. betul. Kalau yang saya lihat begini, kenapa elektabilitas Partai Gerindra tidak sesuai survei? Karena masih ada pemilih yang masih bisa bergeser. Oh, Kalau di data yang dulu kantor saya dulu lama, ada sekitar 17%. Bisa jadi pemilih yang bergeser ini kemudian pindah ke Golkar. partai lainnya, terutama Partai Golkar. Itulah salah satu faktor kenapa ketika survei Gerindra tinggi tetapi hasilnya tidak sesuai dengan survei. Ada potensi migrasi pemilih. Nah, terus penyebabnya apakah karena Golkarnya yang masuk ke dapil-dapil di mana Gerindra kuat, ya, atau Gerindranya sendiri masih kurang concern kepada pileg, tapi lebih memberikan perhatian ke pilpres. Kalau yang saya lihat ini soal cara kampanye partai. Oh, Kalau kita lihat iklannya Partai Golkar kemarin, kelebihan Partai Golkar itu bisa mengkapitalisasi kerja-kerja atau kesuksesan Pak Jokowi. oh, Dia menunjukkan diri partai yang paling dekat dengan Pak Jokowi. oh gitu. Lihat iklan-iklan kampanye kemarin di TV, Pak. Ya, ya, ya. Itu iklan yang paling dekat dengan Jokowi atau yang paling mengklaim suksesnya Jokowi itu Partai Golkar. Oh. Lihat iklan TV, bisa lihat beberapa Iya, iklan iya, TV. iya, iya, iya. Bisa jadi ini mempengaruhi pemilih pendukung Pak Jokowi yang merasa puas dengan kinerja pemerintah Jokowi akhirnya mendukung Golkar. Iya, iya. Jadi artinya Anda bisa mengatakan bahwa kalau migrasi suara dari pendukung Jokowi sudah pindah ke 02 Ya, dibandingkan dengan 03, tapi Ya. pada saat yang bersamaan, yang paling banyak ke Golkar. jadi kampanye untuk menjadikan 02 jadi presiden tidak inline dengan kampanye untuk memenangkan Gerindra. Ya. Jadi kalau lihat Iya, iklan-iklan iya, apa iya, kan TV, keberhasilan Pak Jokowi, Iya, Pak iya. Erlangga yang Oh. di iklan itu. Dan partai lain yang saya lihat nggak melakukan itu, Iya, termasuk iya. Partai Gerindra. Iya, 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 iya. Jadi hanya Partai Golkar yang mengeksplorasi ya Iya, kedekatannya dia dengan Pak Jokowi. Nah, bagaimana PSI? PSI juga kan di mana-mana iklannya juga seperti itu ya. Iya, iya memang. Tapi nggak terlalu berhasil untuk. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan banyak pihak. Iya, iya. Efek Jokowi dalam Pilpres signifikan, Iya. tetapi efek Jokowi dalam efek terhadap PSI tidak signifikan. Dan efek Jokowi terhadap Golkar menurut Anda signifikan juga? Signifikan. Nah, terus kenapa gitu? Kalau soal PSI yang saya lihat beberapa hal, Bang. Pertama, keterlambatan Mas Kaisang masuk PSI. Oh. Mas Kaisang masuk PSI, Iya, iya, partai sudah menentukan daftar caleg sementara, bahkan sudah daftar caleg tetap. Kita tahu salah satu cara mengepul suara adalah lewat caleg. Iya dong, iya. Sehingga ketika sudah DJT, artinya tidak ada cawe-cawe Mas Kaisang atau Pak Jokowi dalam menyusun caleg perdapil di seluruh Indonesia. Iya, iya, iya. Itu satu. Kedua, memang bisa jadi faktor PSI dalam mengkapitalisasi efek Pak Jokowi tidak begitu akurat cara kampanyenya. Maksudnya tidak seperti Golkar gitu. Tidak ya? seperti Kurang Golkar. seperti Golkar Iya. gitu ya. Jadi kurang mampu mengeksplorasi kedekatan. Iya. Hanya gambar doang gitu Gambar maksudnya. saja. Iya, iya, iya. Dan mungkin juga masyarakat juga masih ragu apakah kemudian kalau mendukung PSI bisa lolos atau tidak lolos. Kalau kemudian saya dukung partai yang tidak lolos, percuma. Bisa jadi kan seperti itu, Pak. Iya, bisa juga. Sehingga dia lebih memilih partai yang sudah mapan dan Iya, pasti mendukung Jokowi. Golkar misalnya. Iya, bisa juga ya. Tapi faktor yang utama soal sudah DJT tadi sehingga nggak bisa lagi diatur ya. nggak bisa lagi diatur. Misal Pak Jokowi punya
kader atau orang-orang relawan yang potensi menjadi vote getter partai tidak bisa dipasang di betul. dapil-dapil Betul, betul, betul. di seluruh Indonesia. Padahal untuk lolos butuh paling 25 kursi, 30 kursi. Kalau ada waktu itu, saya yakin PSI bisa lolos. Karena ada tokoh-tokoh yang dianggap sama Pak Jokowi bisa Ya, membawa nama dia ya. iya. Vote getter ya. Vote getter, nggak ada vote getter. Iya. Jadi itu dia tidak dianalisa sama Pak Jokowi sama sekali ya. Iya, konsultannya Bang berarti. Iya. Jadi oke. Jadi Anda punya pandangan begitu ya. Nah, sekarang gini, ada lagi yang menarik. Kemarin hasil 02 48% melampaui semua hasil-hasil yang diekspos oleh lembaga-lembaga terkemuka ya. Ya. Jadi survei masih ada sekitar seminggu sebelum itu. Masih ada, Ya. tapi angkanya cuma 52 ya kan, 51,8, 53. Ya. Tapi ketika seminggu lewat Pilpres 14 Februari langsung 58, sekian. Kenapa bisa begitu? Ya, dalam podcast yang dulu telah saya sampaikan, Bang. Ya. Bahwa ada pemilih yang akan menentukan pilihan pada jelang pemilu, bahkan ketika mau datang di TPS. Oh. Itu bisa jadi 5-10%. Ya. Sehingga dampaknya adalah ketika survei terakhir yang dirilis banyak lembaga survei 52, 53, yang 5% ini mungkin itu, Bang. Iya. Nah, tapi ada tentu faktor pendorongnya. Kenapa dia tumplek ke 02. Ya. Saya kira yang Faktornya saya apa? lihat closing statement debat Capres Pak Prabowo. Oh. Pak Panangian lihat Ya, closing ya. statement Ya. Pak Debat. Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan meminta maaf kepada semua pihak. Itu bisa jadi menuai simpati publik. Ya. Tentu ini belum ada risetnya, saya cuma analisa. Ya. Karena waktu itu dia minta maaf sama orang yang memberi nilai sama dia bahkan 11/100, Iya. 5/10 ya. Oh. Itu saya kira itu cukup Menuai simpati. Termasuk saya. Orang jadi simpati, Bang. Ya. Nah, kemudian kalau saya melihat juga yang di GPKI itu juga kan dia punya pidato akan merangkul semua, Ya. bahkan yang tidak memilih dia. Mm-mm. Dia akan mempertebal juga itu kan? Iya. Karena itu 3 hari itu kan sebelum Minggu Iya. Tenang itu kan. Nah, Iya. kemudian juga dia berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa berikanlah ya kemampuan dia dan tim untuk mewujudkan cita-citanya, janji-janjinya, memenuhi kebutuhan ya kesejahteraan sosial lah, ya perumahan, kesehatan, pendidikan dan seterusnya ya. Ya. Itu juga hampir mirip ya. Ya mirip gaya-gaya Pak Prabowo kan Kenegarawanan persatuan itu. Suka tidak suka Ya. di masyarakat bawah tentu itu akan menuai simpati publik dan bisa jadi itu menjadi pendorong yang 5%. Ya. Terus nambah ya. kalau survei 53 Ya, tambah ya, 5 58. Iya. Kira-kira begitu. Ini asumsi saya. Iya. Karena nggak ada datanya gitu. Tapi asumsi itu, analisa itu masuk akal. Iya. Ya. Karena ujung-ujungnya kan soal pemilihan ini kan soal kepercayaan Iya, dan simpati. soal persepsi publik ya, kan. Persepsi ya. Nah, kemudian beberapa hari sebelum bukan beberapa hari, 1 hari sebelum pemilihan ada keluar film yang disebut dokumenter. Iya. Namanya Dirty Vote. Iya. Apa menurut Anda pengaruhnya terhadap pemilih? Saya tidak nonton penuh, Bang, sedikit. Oke. Cuma yang nonton katanya sudah 30 juta. Ya. Yang sebelum pilihan ada sekitar 7-8 juta sebelum hari pemungutan suara. Tetapi dampak secara elektoral saya kira tidak begitu besar. Karena bisa jadi yang nonton film itu yang tidak mendukung Pak Prabowo. Oh. Sehingga film tersebut Gak ada efeknya pada pemilihan. bisa dikatakan tidak menggerus suara Pak Prabowo. Iya, betul. Sementara pada saat yang sama tadi ada yang menuai simpati kan, Ya. justru pindah ke Pak Prabowo. Ya. Sementara ini
Ada yang mengatakan justru ini membuat lebih kencang lagi pindahnya. Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ketika di Ah, ah. podcast yang kemarin Bang Sa ngomong, efek Iya. Jokowi akan berpengaruh besar Iya, betul, betul. terhadap Pilpres kali ini, apakah 1 putaran atau 2 putaran? Betul, betul, betul. Terbukti kan Bang? Iya, iya, iya. Itu viral yang kemarin di banyak Iya, jagat. iya, iya. Memang itu viral juga di tempat saya, omongan saya. Bahkan Anda mengklaim di seluruh wilayah udah ketemu tren kemenangannya. Ya. Terakhir di Jawa Tengah. Oh, Oh, kalau gitu udah selesai lah. Saya iya. bilang gitu kan. Iya. Itu yang viral itu, Pak. Dan saya komplain banyak orang Bang. Tapi Kenapa? kita punya data. Kenapa dikomplain? Ya kan sudah kita jelasin Bang. Dia nggak berani Survei ya? itu Iya, iya. kalau kandidat yang diusung dia kalah akan Ya. mendowngrade hasil survei. Iya, iya. Kalau hasil survei itu memenangkan yang dia dukung, dia akan muji-muji kita. Kan udah kita jelaskan Bang. Ya memang saya ngikutin itu dan efeknya pada diri saya sendiri setelah ada beberapa surveyor gini. Jadi memang saya mengakumulasi pembicaraan-pembicaraan yang satu dan yang lain. Ya memang saya pikiran ada sih 55 waktu itu ya, tapi nggak saya ungkapkan. Tapi Iya. terjadi 58. Iya. Persis Anda bilang tadi menuai Iya. simpati publik dari sikap Pak Prabowo. Statement Statement, jelang ya. hari Pak Ya, Prabowo itu ya. saya kira yang menggeser pemilih-pemilih yang belum Ya. menentukan pilihan hingga hari H. Ya, ya. Dan kemudian ada lagi yang saya ingat waktu kita ngomong, faktor Gibran. Ya. Pemilih milenial Bang. Ya, ada yang memberikan analisa waktu itu. Jadi Gibran itu memang aset bagi 02 ya. Ya. Dan itu yang membuat kenaikan suara itu juga ya. Ya dari data banyak lembaga, Ya. pemilih milenial, Gen Z dan milenial itu paling banyak ke Prabowo Gibran. Iya, iya. Diakui atau 56%. tidak, faktor Gibran menjadi penting. Iya, iya, iya. Ya, ya. Ada 56% Iya. dominan ya. Iya. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik ketika ada survei yang mengatakan pada waktu itu ya, Iya, Bang. mayoritas masyarakat, hampir 67% menginginkan satu putaran pada waktu itu. Iya. Nah, itu survei dari Populi Center. Dan terakhir, Denny JA memberikan angka yang lebih surprise, 84%. Ya, ya. Saya nggak baca Bang itu. Ya, terakhir itu ya, jadi sekitar seminggu lah itu Pak. Ya, ya. 5 hari sebelum itu. Nah, apakah tren kenaikan dari opini masyarakat untuk satu putaran itu juga yang mendorong sebagian besar memilih 02 dari undecided yang Anda bilang 5-10% itu? Ya bisa jadi iya. Berapa Bang yang pertama? Populi Center tadi 60 sekian, 60 sekian. 60 kan. Terakhir 84. Beda kan tadi Denny JA. Ya. Yang Populi Center iya, 50 berapa tadi? Iya, 60 sekian. Ya, itu saya kira juga salah satu faktor orang milih Prabowo pengen satu putaran. Ada yang pengen lihat kinerjanya Pak Prabowo dianggap bagus. Ada faktor Mas Gibrannya karena milenial, representasi kaum milenial. Ada yang karena melihat Jokowi sebagai pelanjut Jokowi. Ya. Itu saya kira akumulasi dari banyak faktor tadi, termasuk keinginan atau harapan dari pemilih pengen satu putaran. Iya, nah, jadi ada kesan bahwa seakan-akan milenial ini disebut silent majority. Orang tuanya memilih 01, kakaknya memilih 03, Ya. yang udah berumur 50-an lah. Ya. Sementara dia ini umur 35, di rumah itu memilih 02, tapi nggak berani untuk apa? Untuk mengungkapkan. Karena nanti jadi buyar malah gitu ya. Loh, tiba-tiba terbuka 14 Februari mereka semua ke sana mengungkapkan ininya, pikirannya. Ya bisa jadi kayak itu. Tetapi sebetulnya dari survei di banyak lembaga, termasuk survei saya skala data Indonesia terakhir, milenial paling banyak, Gen Z dan milenial ke Prabowo. Populasi terbesarnya ke Prabowo Subianto 40%. Dibanding ke capres yang lainnya, Bang. Betul. Jadi artinya gini, apakah ada sebuah teori yang menganggap bahwa
kritik-kritik terhadap Pak Jokowi yang disampaikan langsung oleh guru besar, oleh kelompok-kelompok masyarakat, beberapa hari, bahkan mungkin trennya sekitar 2 mingguan lah sebelum. Yang ya agak sedikit noisy kan, ya kan? Ya kan? Memunculkan sebuah perhatian bagi masyarakat. Karena orang-orang intelektual, ya kan Pak? Guru besar, kemudian ya terakhirlah Dirtivo. Tapi banyak sekali suara-suara miring, bahkan pemakjulan, ya kan? Nah, apakah ini ada semacam reaksi dari milenial yang tidak terlalu nyaman dengan keributan ini? Jadi ada yang mengatakan milenial ini malas ribut, generasi malas ribut ini. Gimana menurut Anda? Kemarin saya sebelum pilihan diundang diskusi juga membahas soal itu. Kalau dalam telaah analisa saya, respon masyarakat sipil, akademisi, LSM yang melakukan kritik terhadap Pak Jokowi, secara demokrasi saya apresiasi sebagai vitamin demokrasi. Tetapi secara elektoral, apakah berpengaruh? Dugaan saya tidak begitu berpengaruh, apalagi melihat hasil hitung cepat bahwa Pak Prabowo Gibran unggul. Kalau kita lihat data demografi kita, masyarakat Indonesia pemilihnya itu 59 sekian persen di bawah SMP, Pak. Kritik-kritik yang disampaikan oleh guru-guru besar, aktivis LSM, terlepas itu mulia, bagus bagi bangsa, tetapi tidak sampai pesan ini di pemilih yang paling besar secara populasi. Terlalu elitis, Bang. Di sisi lain, kelas menengah Indonesia itu meminjam bahasanya Prof. Fedi Hafidz, tidak mengakar, sehingga kritik-kritik yang dilemparkan oleh aktivis, pengamat, guru besar bisa jadi tidak memiliki resonansi sampai akar rumput ini. Yang itu populasinya besar, Bang. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa ketidaksampaian resonansi itu adalah sebuah kerugian dalam soal demokrasi dilihat dari seluruh penduduk, atau menurut Anda gimana? Ini bukan soal rugi atau enggak, Bang. Ya, karena kan Anda bilang vitamin tadi, tapi tidak memiliki resonansi. Bisa juga ada teori begini, pengertian demokrasi bagi sebagian besar masyarakat tidak secanggih elit-elit ini. Iya, makanya saya sampaikan, kritik-kritik yang disampaikan oleh beberapa kalangan akademisi LSM, aktivis, terlepas itu baik, terlepas itu positif, tetapi itu isu elitis, Bang. Masyarakat bawah setiap hari kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, papan, kebutuhan bahan pokok, bagaimana membayar sekolah anak, itu yang bisa dicerna oleh masyarakat bawah. Saya coba lagi, ungkit lagi. Berarti bisa dikatakan elitis ini atau sikap elit ini tidak mampu meresonansi sikap mereka, pembelajaran mereka yang mulia itu dengan struktur penduduk yang seperti ini. Ini sampai berapa tahun lagi tidak akan kena juga selama mereka tidak punya infrastruktur sosial untuk meresonansi pemikiran mereka, kan? Iya, di satu sisi karena mereka tidak punya struktur untuk menyampaikan sampai bawah. Di sisi lain, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa komposisi demografi kita 60% ke bawah adalah berpendidikan SMP, Bang. Sehingga isu-isu besar, isu-isu elit itu harus diterjemahkan dalam bahasa rakyat, dalam bahasa kehidupan masyarakat wong cilik, sehingga bisa dicerna. Jadi artinya para elit ini perlu turun gunung, Bang. Oh, itu aja rekomendasi Anda, turun gunung untuk mengorganisir masyarakat, mengedukasi masyarakat. Tetapi kan ada juga batasnya, kan? Turun gunung pun dia kalau nggak nyampe, itu loh, Pak. Jadi contoh misalnya saya mau ngasih makanan sama Anda untuk membuat Anda sehat. Tapi kalau Anda nggak punya selera makan itu, terus gimana? Ya berarti adonannya, Pak. Komposisi bumbunya yang beda. Ya ini upaya berat ini. Karena jumlah elitisnya sedikit,
jumlah yang mau di adonan yang disesuaikan dengan algoritma selera mereka itu sangat banyak, ya kan? Ya. Wah, ini pekerjaan yang luar biasa Ya kan? ini. Nah, kalau saya melihat begini, ada nggak kemungkinan nilai-nilai demokrasi yang pada umumnya dari elit ini kan diserap dari Barat, Ya. ya kan? Ya. Sementara kebutuhan adonan tadi ini demokrasi itu lebih kepada demokrasi lokal. Ya. Jadi ini pun perlu menyesuaikan juga, jangan terlalu optimis bahwa itu akan diserap. Ya. Perlu disesuaikan lagi nih kebutuhan demokrasi. Kontekstualisasinya, Bang. Ah, Kalau kita pernah baca Pak Ignas Kleden, sosiolog terkemuka, dia menulis bahwa di Indonesia sebetulnya tidak memiliki akar demokrasi. ya, Karena itu. akarnya feodalisme, Ya, kerajaan. ya. Sehingga perlu rentang waktu yang Panjang, lama ya. untuk memberikan edukasi tentang demokrasi di masyarakat ya grassroots ini yang menengah ke bawah. Almarhum Pak Ignas Kleden itu. Ya, ya. Bukunya banyak kan, Bang? Ya, betul. Tapi bisa juga satu saat memang demokrasi di Indonesia, ya contoh misalnya soal rekonsiliasi. Jadi kan gini, bertanding untuk bersanding. Itu kan istilah-istilah yang muncul di Indonesia kan. Dan ada kesepakatan besar masyarakat, seakan-akan rekonsiliasi yang dibangun oleh Pak Jokowi yang tadinya dengan Pak Prabowo yang menjadi lawannya, dianggap dengan hasil pemilu 58 ini kan berarti setuju mereka. Iya, kalau menang berarti setuju ya. Iya, itu maksud saya. Iya, Jadi terkonfirmasi dari hasil berarti kalau Anda tadi bilang akar-akar kita nggak ada demokrasi, tetapi kita juga harus lihat setinggi mana manfaat demokrasi untuk negara kita. Sehingga kita memilih jalan demokrasi, tipikal demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan dipaksakan. Kontekstualisasi demokrasi itu harus dimunculkan dari penggalian kebutuhan adonan yang Anda bilang tadi. Benar nggak? Ada setuju nggak? Setuju, Pak. Nah, iya, saya juga setuju. Jadi itu yang membuat Indonesia ini memang unik gitu loh. Tidak mirip dengan Cina misalnya kan. Soal-soal keras pikirannya. Tidak mirip dengan Singapura, bahkan mirip dengan sedikit Malaysia, tapi beda juga. Beda juga. Satu mirip rumput dengan, tapi beda. Nah, dengan Thailand. Jadi sebenarnya alangkah baiknya kalau kita mencari tipikal demokrasi yang mirip dengan kebutuhan kita. Berbasis kearifan lokal. Berbasis kearifan lokal dan kontekstual. Nah, sehingga supaya orang-orang yang elit ini mencoba mencari strategi, ya kan? Untuk bagaimana supaya mereka memiliki tugas membelajarkan masyarakat, tapi pada saat yang sama mereka harus mencari adonan formula, Bang. Formula yang cocok. Iya. Setuju ya? Setuju. Oke. Kemudian apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ini sebelum bulan Oktober? Contoh misalnya ya, bagaimana respon Anda ketika Pak Jokowi mengundang Demokrat menjadi salah satu bagian dari pemerintahan? Bukan ingin, sudah kan? Iya, itu maksud saya, maaf. Saya kira Pak Jokowi mengkonsolidasikan kekuatan politiknya, termasuk menarik Partai Demokrat hari ini menjadi bagian partai pemerintah Pak Jokowi, di mana kita tahu Mas Ahaye menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kota. Masuknya Partai Demokrat tentu akan menambah kekuatan politik Pak Jokowi di banyak hal, termasuk di parlemen maupun konsolidasi di kelompok Paslon 02. Kita tahu hari ini juga ada gerakan untuk mengajukan hak angket yang diusung oleh 01 maupun 02, meskipun baru wacana, Pak. 03. Sorry, 03. Masuknya Demokrat saya kira juga bagian dari Pak Jokowi untuk mengantisipasi itu di satu sisi, di sisi lain mengkonsolidasikan kekuasaan di masa-masa akhir ini. Jadi untuk artinya supaya stabil ya. Tetapi ada satu hal lagi, Bang. Masuknya AHY Partai Demokrat
di pemerintah Jokowi ini juga makin mempertegas bahwa hubungan Jokowi dengan Megawati terang telah retak, Oh. terang benerang. Iya, iya, iya. Karena kita tahu Mas Ahaye sebetulnya sudah mau ditarik Pak Jokowi ke Beberapa tahun kabinet lalu ya. beberapa tahun lalu, tetapi yang saya dengar informasinya karena tidak diperbolehkan Bu Megawati. Iya, iya. Masuknya ini adalah kabar bahwa PDI Megawati, Bu Mega dengan Pak Jokowi pisah jalan. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana implikasinya terhadap politik Indonesia? Implikasinya tergantung aktor-aktor ini bermain ke arah mana. Apakah kemudian mereka akan terus berkonflik atau mereka kemudian berkonsolidasi dan berbagi kekuasaan. Kalau kemudian ini terus berlangsung, tentu akan ada dinamika dan eskalasi politik yang akan terus naik. Misal hak angket jalan, kemudian pansus, eskalasi politik naik. Tetapi ketika terjadi konsensus politik, deal-deal politik dan bagi-bagi kekuasaan, saya kira stabil. Tergantung opsi aktor-aktornya, Pak. Ya, ya. Tapi kalau dilihat dari kecenderungannya, misalnya Nasdem, Ya. dia lebih cenderung di luar atau di dalam? Saya kemarin diwawancara banyak media, Bang. Ya. Potensi partai yang berada di pemerintah dan yang di luar pemerintah. Saya sampaikan begini, partai yang memiliki rekam jejak berada di luar kekuasaan itu hanya 2 di Indonesia. PDIP dan PKS. Oh. Kalau Nasdem, Ya, ya. PKB, ya. P3, Ya. dugaan besar saya, Ya. kemungkinan besar saya akan merapat ke pemenang dalam hal ini 02. Betul. Jadi kalau kemudian ada yang di luar pemerintahan, kemungkinan PKS dan PDIP. Tetapi saya juga berharap tidak semua partai politik di pemerintahan. Oh, supaya berjalan fungsi DPR, nggak ada gunanya pemilu, nggak ada yang jadi oposisi penyeimbang di partai, Bang, di Senayan. Ya. Jadi probabilitas hak angket kalau melihat struktur yang Anda ngomong tadi agak kecil ya. Ya, lihat konfigurasi agak kecil. Ya, karena Anda bilang tadi kan 3 partai ini kan, Bung Sandi sudah ngomong, dia amat senang kalau diajak. Pastilah. Wasekjen dari PKB kemarin ngomong juga, ya kan. Terus kemudian Nasdem sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Ya, dan sahabat lama kan itu, Pak. Ya. Nah, oke, kembali kepada soal PDIP, karena dia sudah terbiasa 10 tahun di luar pemerintahan. Sebenarnya sih, kalaupun Anda bilang tadi retak hubungannya ya, selama terkelola dengan baik, saya kira nggak ada efek politiknya. Contoh, SBY sama Mega kan lama nggak ketemu. Ya. Nah, tapi di tingkat bawah, Mbak Puan kan ketemu dengan Mas Ahaye waktu itu. Nah, dan nggak ada masalah gitu loh, Pak. Iya, bukan kemudian tidak ada masalah. Ini menjadi catatan publik, Pak. Iya. Kita tahu misal Pak SBY sama Bu Mega hari ini tidak ketemu. Iya. Dulu Kak Menteri dan Presiden. Iya. Itu. Ya. Kalau menimbulkan masalah bagi publik, secara politik saya kira tidak menjadi masalah. Tetapi bagi publik ini menjadi catatan. Ya. Kalau hanya sebagai catatan, sepanjang tidak mengganggu dinamika, sebenarnya nggak ada masalah. Iya, saya cuma mengatakan ini mengindikasikan secara terang bahwa hubungan Jokowi dan Bu Mega retak. Kan saya tidak ngomong akan berdampak. Setuju Pak. Saya setuju dengan Anda. Oke, sekarang kalau begitu, kalau Anda tadi mengatakan di luar itu perlu ada check and balances ya untuk kabinet yang akan datang. Berarti 9 partai yang kemarin ini, parlemen dan non parlemen kan, KIM, akan ditambah lagi dengan partai yang lain. Berarti bisa menjadi sekitar 12 partai ya? Ya. Koalisi. Ya. Walaupun parlemennya 8 ya? Ya 8. 8 atau 9, Bang? Ya, P3 ya masih potensi loh. Iya. Jadi mungkin 8 atau 9 ya, kita belum tahu ya. Belum tahu, antara P3 kan masih 4%. Ada yang 3,3, ada yang 4%. Nah, oke, PSI dengan tidak masuk, ya kan? Anda tadi sudah menganalisis penyebabnya. Kira-kira bagaimana prospek ke depan? Karena kalau saya dengar di DPRD dia naik juga jumlah kursinya kan?
Sampai 3 kali kalau nggak salah. Prospek ke depan saya kira partai politik melakukan pelembagaan politik, melakukan pengkaderan, mendidik kader-kader di bawah agar bekerja pada masyarakat, mengadvokasi masyarakat, membangun struktur partai, dan kemudian memiliki visi misi platform yang jelas. Sehingga tidak karbitan, tidak asal comot. Kita tahu partai-partai baru ini calegnya asal comot, yang penting memenuhi kuota. Itu saya kira problem di semua partai baru termasuk PSI. Oh, tapi kan dia sudah sedikit berbeda dong dengan partai lain. Kenapa? Karena sebelum pemilihan 2019 kan banyak juga partai 0,0. Iya. Terus nggak ikut lagi kan? Iya. Nah, terus ada yang mengulangi lagi. Iya. Hasilnya sama. Iya. Kalau yang ini kan hasilnya beda, Pak. PSI sama Bang, 2, enggak. Kemarin pemilu kemarin berapa? Sekitar itu, Bang. Oh, waktu Sekitar 2019 itu. udah 2 ya? Iya. Bukannya 1, Enggak, 2. Oh, tapi 2, rendah ya? Iya, tapi kan artinya enggak signifikan. Iya, kecuali dari 2 jadi lolos kan? Ya, tapi Anda tadi sebutkan alasannya. Iya. Bagaimanapun ini punya potensi besar karena kalau secara potensi Ya. asal ini maintain terus 5 Ya. tahun, kebetulan Ya. sekjennya kayaknya kenal saya juga pernahnya. Ya. Itu juga akan potensinya ada, struktur udah ada sampai bawah. Ya. Tinggal ngisi kader-kader di setiap kabupaten, dapil, provinsi. Kader yang militan, loyal, bukan kader comotan ketika jelang pemilu. Continue, Bang. Ada yang mengatakan begini, karena hampir di setiap partai, kalangan muda itu sudah ada pembinanya. Ya. Kayak di Tidar, kayak di Merah Putih. Saya partai, Bang. Iya. Jadi benturan atau kesulitan dia berkembang itu karena langsung membuat segmen anak muda itu. Iya. Jadi terbatas dia. Ya, PSI muncul dengan brand Partai Anak Muda. Tetapi hasilnya anak muda juga tidak memilih PSI. Oh. Faktornya tentu salah satunya karena partai-partai politik yang sudah mapan yang ada di Senayan juga menggarap anak muda dengan membuat sayap-sayap partai untuk menampung aspirasi dan aktualisasi anak-anak muda. Di PDIP ada BMI, di Golkar ada AMPI, di PAN ada BM PAN, di Demokrat Pemuda Demokrat. Hampir semua partai politik punya sayap untuk menangani anak muda. Sehingga PSI dengan jualan partai anak muda tidak dapat pasar, tidak dapat konsumen. Nah, ini udah diambil pemain lama, Bang. Jadi artinya gini, Anda ingin mengatakan bahwa perlu dirubah branding. Oh gitu ya? Sebetulnya kemarin udah rubah, Pak. Cuma lagi-lagi telat partainya Pak Jokowi. Oh, iya, luar biasa Anda ya. Ya, saya harapkan Anda dengan membuka lembaga survei yang baru ini ya bisa menunjukkan kinerjanya ya. Kan banyak sekali yang akan membutuhkan itu kan. Karena pilkada dan seterusnya kan, ya kan. Mudah-mudahan sukses ke depan. Amin, Bang. Makasih. Terima kasih ya. Sama-sama. Nanti kita undang lagi. Siap, Bang.